Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa syahrul Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bittiba'i sunnatihi ila akhir zaman. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama mari kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini kita alhamdulillah diberikan umur panjang sehingga dapat beribadah di bulan Ramadan. Dan ibadah yang begitu populer di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Mari kita melaksanakan sholat tarawih dengan sebaik-baiknya, dengan harapan sholat kita, puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan menyampaikan satu hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah dari kitab Bulughul Maram. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW membaca di dalam rukuknya dan sujudnya dengan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Bacaan sujud dan rukuk ini begitu panjang. Tentu sebagai ukuran agar sujud dan rukuk kita ini tumakninah. Sementara tren di bulan Ramadan ini ada sholat-sholat yang begitu cepat, sholat tarawih yang begitu kilat, tercepat di seluruh jagat, ya. 7 menit, 6 menit selesai, 23 rakaat ditempuh dengan waktu 6-7 menit, yang begitu cepat sekali gerakannya, ukurannya tentu tidak tumakninah. Kalau melihat ayat hadis ini, bacaan sujud dan ruku ini menunjukkan bahwa jika bacaan ini dibaca tentu membutuhkan waktu tenang. Nah, tenangnya di dalam satu gerakan sholat ini adalah tumakninah, ya. Karena tumakninah adalah merupakan rukun. Sebagaimana kita tahu bahwa ibadah jika rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sah. Nah, apalagi bacaan Fatihahnya. Fatihah itu harus terjaga dengan baik ketika di dalam sholat. Karena Fatihah juga termasuk rukun sholat. Kita bisa melihat di YouTube sholat tarawih yang cepat sekali gerakannya. Saya tidak melihat ada tumakninah di sana. Kemudian bacaan Al-Qur'annya atau bacaan Fatihahnya juga demikian cepat yang tidak jelas, ya. Artinya Al-Quran dibaca dengan serampangan begitu, tajwidnya enggak jelas, fasohahnya tidak jelas, tajwidnya tidak jelas. Maka saya kategorikan bahwa itu adalah termasuk Fatihah yang gagal. La sholata liman fatihatalah. Ketika sholatnya Fatihahnya demikian, maka tidak dianggap sholat. Inilah yang memprihatinkan kaum muslimin rahimakumullah. Mari di bulan Ramadan ini kita dititahkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk ibadah, untuk sujud, untuk sholat. Dan sholat adalah doa. Sholat adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika memohon kepada Allah dengan rasa prihatin, dengan suara yang lembut, kemudian juga dengan gerakan yang tenang.
Inilah etika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tarawih artinya santai. Jadi tidak perlu sholat kok buru-buru cepat-cepat itu ya. Apa artinya sholat 23 rakaat, menempuh rakaat yang begitu banyak, tetapi tumakninahnya tidak tercapai, bacaan Fatihahnya rusak, semuanya adalah rukun sehingga sia-sia saja. Oleh sebab itu, kami mengharapkan kaum muslimin yang melihat konten ini agar memperhatikan, menjadi satu pelajaran bahwa kita hendaknya melaksanakan sholat dengan sekhusyuk mungkin. Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Memohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar ini juga tidak perlu buru-buru. Sabar tidak perlu cepat-cepat ya. Was-shalah, dan dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, termasuk dengan sholat. Dan sholat perlu tenang, perlu tumakninah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Memohon kepada Allah dengan sabar dan sholat itu adalah merupakan suatu cara yang berat ya. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, untuk memperoleh kekhusyuan itu harus tenang, harus tumakninah. Jadi ketika sholat tarawih yang artinya itu santai tapi dilaksanakan dengan buru-buru dan cepat, tidak memperhatikan tumakninahnya, tidak menjaga bacaan Fatihahnya, saya pikir ini adalah sesuatu yang sia-sia. Di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah dan barokah, penuh maghfirah, merupakan momen untuk kita memohon ampunan kepada Allah. Kita melaksanakan puasa dengan baik, beribadah dengan baik. Semoga ibadah dan puasa kita, sholat kita diterima oleh Allah dengan baik. Karena kita menyajikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, dengan tenang, dengan tumakninah. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya di dalam melaksanakan sholat tarawih tidak perlu cepat-cepat dan tidak perlu buru-buru. Cepat boleh ya, tetapi tetap tumakninah. Tidak perlu membaca surat-surat yang panjang, surat yang pendek cukup. Yang penting adalah bacaannya jelas dan gerakannya tetap terukur untuk tumakninah. Tumakninah ini tenang, gerakan ini ketika ruku cepat berhenti, kemudian kembali lagi, kemudian bergerak lagi untuk sujud. Dan sujud, di dalam sujud ini adalah esensi ya. Kita memohon kepada Allah, menghamba kepada Allah pada sujud. Kalau sujud kita kemudian dengan cepat sekali, apalah artinya? Pada Allah perintah wasjud waqtarib. Inilah, jadi kita hidup ini untuk sujud ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan memohon atau meminta kepada Allah. Oleh sebab itu, mari kita laksanakan sholat sebagai momen untuk komunikasi dengan Allah, dengan Sang Pencipta, dengan berkomunikasi tenang, tumakninah, dan memohon juga dengan tenang dan tumakninah. Inilah mudah-mudahan dapat menjadi satu pengetahuan buat kita semuanya, agar kita di dalam melaksanakan ibadah puasa tarawih di bulan puasa ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.